eh, gotong royong, bernalar kritis, beriman dan bertakwa sudah kita laksanakan. Kita tinggal menunggu alat saja untuk berkebinekaan global. Saya ingin di SD Maron ini anak-anak bisa bahasa Inggris, bisa mengenal bahasa-bahasa yang lain, ngobrol, chat dengan peserta didik dari negara lain. Kan asik. Teman kita banyak. Kita mengenal orang Eropa, orang Malaysia, orang Brunei. Kita berdialog dengan mereka. Dengan apa? Bahasa Inggris. Atau sebelum keluar kita dengan kota, orang-orang kota, Surabaya, Jakarta, begitu. Kita membuat English Conversation Club juga bisa. Kemudian, perubahan paradigma belajar itu apa? Ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai minat dan kebutuhan belajar peserta didik kita. Cynthia dengan Putri, dengan Amel, dengan Ardi, dengan Gilang itu tidak sama. Kebutuhan belajar mereka, gaya belajar mereka tidak sama. Setiap berdidik kita, peserta didik kita itu unik, tidak sama. Jadi perilaku kita kepada mereka untuk belajar juga otomatis tidak sama. Sehingga apa? Para peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Psikologi tidak bisa kita lepaskan, kejiwaan. Itu ya. Jadi kemudian profil pelajar Pancasila. Ini adalah goal tujuan pendidikan negara kita saat ini. Kemudian miskonsepsi atau kesalahan teori kontrol. Kesini, nanti kamu begini. Itu kita sudah mengontrol murid. Nanti kamu tolong sampaikan ke temanmu ya. Itu juga sudah ini akhirnya gini. Besok nanti kamu begini ya. Ini sudah masuk salah, itu kontrol kita nggak bisa. Guru tidak bisa mengontrol murid secara keseluruhan, tapi mendidik bisa, mengkondisikan bisa. Kita mengontrol terbatas di kelas sekolah. Apa bisa kita mengontrol mereka lahir batin, itu nggak bisa. Analoginya adalah kepalan tangan. Saat Anda atau kita punya kepalan tangan, kita menggenggam sesuatu yang berharga, dan barang berharga itu mencangkup nyawa, misalkan ini keluarga kita, dan ini diminta orang. Bagaimana perasaan kita waktu itu? Pasti kita akan mempertahankan kan kepalan tangan ini. Begitu juga seperti itu tadi. Yang mengontrol tangan kita untuk melepas atau tidak itu siapa? Orang lain atau diri kita? Diri kita, iya kan? Jadi otomatis yang bisa mengontrol diri saya bukan guru saya, bukan orang tua saya sendiri. Murid seperti tadi, peserta diri saya itu sendiri. Cynthia dirinya sendiri yang bisa mengontrol. Orang tua tidak bisa memberi sampai 24 jam, tidak mungkin bisa. Apalagi guru. Putri juga seperti itu. Gak ada orang tua, gak ada guru, ya dia sendiri yang mengontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif. Wah pintar, ini hadiahnya. Itu akan membawa manfaat. Memang benar, tapi kurang benar untuk kesuaian keberikutannya. Anak akan lebih cenderung itu menjadi sesuatu ketergantungan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter, itu tidak. Kamu setiap hari datang terlambat saja. Ayo sekarang lari, bisa jalan lagi. Seperti itu salah. Itu nanti ada pada posisi penghukum. Nanti banyak ya posisi kontrol yang ada pada guru. Ya, nanti ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian manajer, teman, pemantau, ada 5. Nanti kita masuk slide berikutnya.
Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita tadi ya. Maka apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kita lagi makan ya berarti ya seperti ini. Menyapa ya begini, melambai-lambai seperti itu. Jadi yang memegang kontrol penuh adalah diri kita masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke paradigma respon ya melawan teori kontrol. Dulu di pedagogik kita sebagai guru itu ada behavioristik ya atau istilahnya stimulus respon. Banyak tokoh-tokohnya juga ya. Stimulus respon apa? Yaitu realitas kebutuhan kita sama ya. Jadi murid kita itu sama, butuhnya pelajaran ini semua sama, bukan seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Oh, jadi hujan itu siklusnya air seperti itu, tidak sama, tidak seperti itu. Kemudian tiga, kita mencoba mengubah orang agar pemandangan sama dengan enggak mungkin. Wah, semua orang itu harus pandang saya baik, semua orang harus pandang saya seperti ini. Itu kemauan kita, tidak seperti itu. Semua orang harus pandang Cynthia seperti itu, seperti maksudnya Cynthia, misalnya menurut kita seperti itu. Semua orang memandang Ardi seperti itu sama, nggak bisa. Perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Ya, dulu di dalam teori stimulus respon, perilaku buruk itu suatu kesalahan. Tapi nanti di teori kontrol tidak seperti itu. Kita kaitkan dengan nilai kebajikan, kita kaitkan dengan peran posisi kontrol kita, apa dengan peserta didik kita bagaimana itu seperti itu ada. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Oh, saya sudah diajarin gini, saya gini. Nah, itu saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian orang lain dan saya pun bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Itu salah. Kita nggak bisa sama sekali mengontrol orang lain. Begitu pula orang lain tidak bisa mengontrol kita. 7. Pemaksaan muncul saat bujukan gagal. Kita bujuk, Cah, belajar ya. Gak mau, saat bujuk gak mau. Kita paksa. Saya gak mau mengumpulkan PR besok dihukum. Nah, itu cuma paksa. Salah. Kemudian model berpikir menang kalah. Wah, ini kalau gak juara kalah. Gitu. Gak melupakan aspek apa itu? Aspek pengalaman, pendidikan, mentalnya, spiritualnya luas, jadi salah. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang dengan teori kontrol tadi? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, ini jadi ini perbandingan dari stimulus respon atau behavioristik tadi, memanusiakan manusia tadi dengan teori kontrol. Yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan peserta didik kita A, B, C, D, E berbeda, bakat mereka berbeda, minat mereka berbeda. Guru harus menjalankan pendidikan yang berdiferensiasi. Nanti ada pula berdiferensiasi apa? Berdiferensiasi proses, berdiferensiasi produk dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang berbeda. Kalau semua orang melihat yang sama, sekarang semua orang melihat hal yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Tidak, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pahami, oh menurut si Amel begini. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Tidak bisa orang lain harus pandang saya baik, saya setiap hari pakai peci, sholat. Seorang harus pandang saya itu orang baik. Bukan, tidak bisa seperti itu. Kemudian yang keempat, semua perilaku mempunyai tujuan, termasuk perilaku kesalahan yang sengaja tidak sengaja. Itu semua perilaku pasti ada tujuannya. Nanti terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Yang lima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain hanya memberi masukan. Yang enam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kita nggak bisa mengontrol orang lain.
7. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Saat pemasangan tadi muncul saat kebijakan gagal, itu stimulus respon. Kalau dikontrol, kolaborasi, jadi kerjasama dan konsensus atau kesepakatan itu menciptakan